Oke, ya semangat pagi sobat trader yang masih berada ya. Baru ini lagi saya coba live mengenai prediksi dan analisa serta sentimen market yang berkembang saat ini. Dan nanti jika memang sudah terkonfirmasi, saya akan coba eh, memberikan prediksi ya, baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental yang bisa sobat trader eh, semoga bisa menjadi insight atau informasi tambahan untuk sobat trader sebelum melakukan entry posisi di market ya. Oke, dan apabila memang informasi ini sangat berguna, jangan lupa ya di share ya, lalu di follow atau di subscribe juga untuk channel YouTube dan channel TikTok saya. Oke, bentar. Yang pertama, mengenai sentimen market yang berkembang saat ini. Kita tahu bahwa akhir pekan kemarin itu banyak sekali list data sektor tenaga kerja Amerika seperti ADP non farm employment change ya. Lalu ada juga non farm payroll di mana data tenaga kerja Amerika ini cukup positif, di mana non farm payroll Amerika yang awalnya diprediksi 126.000, aktualnya dirilis cukup bagus sebesar 139.000. Lalu di upah per jamnya juga meningkat dari 0,3 menjadi 0,4. Sedangkan jumlah pengangguran bulanannya dalam persentase ini stabil di level 4,2%. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai perundingan perang dagang antara Amerika dengan China ya. Ini ada babak baru di mana sebelumnya kita tahu saling kecurigaan antara Amerika dengan China, di mana China menuduh Amerika melanggar kesepakatan, begitupun sebaliknya. Namun terjadi sambungan komunikasi via telepon antara Xi Jinping dengan Trump, di mana berencana pada tanggal 9 Juni nanti, tepatnya di hari ini ya, ini akan mengadakan pertemuan kembali ya, yang akan membahas mengenai kesepakatan perang dagang tersebut atau perang tarif tersebut. Oke. Lalu pada akhir pekan kemarin atau pada pekan kemarin ada beberapa pejabat tinggi Bank Sentral Amerika negara bagian ya. Ini kalau saya tidak salah seperti William Goolsbee ya. Lalu ada Kashkari juga, di mana ketiganya sependapat bahwa suku bunga Amerika masih akan tetap dipertahankan ya. Meskipun di satu sisi kita tahu Trump terus memaksa Jerome Powell untuk memangkas tingkat suku bunga segera. Namun sikap dari Ketua Bank Sentral Amerika, Jerome Powell, lebih berhati-hati. Ya, oke. Lalu kita tahu di pekan ini akan banyak sekali juga rilis data dan pastinya akan menjadi salah satu indikator kemana arah pergerakan market selanjutnya. Oke. Kita tahu bahwa di pekan ini akan ada rilis data inflasi Amerika atau CPI dan PPI ya. Di mana inflasi Amerika diprediksi akan naik dari 2,3 melonjak menjadi 2,5%. Oke. Di satu sisi, apabila memang inflasi naik, berarti dampak perang tarif sudah cukup nyata terhadap perekonomian Amerika, seperti yang dikhawatirkan oleh Jerome Powell, di mana beliau bersikap lebih berhati-hati sebelum mengambil tindakan untuk memangkas tingkat suku bunga. Karena apa? Kita tahu Powell pernah mengatakan dengan perang tarif yang diberlakukan saat ini pastinya akan merangsang pertumbuhan inflasi Amerika akan kembali meningkat seperti itu. Oke. Itu dari sentimen market. Lalu bagaimana dampaknya terhadap pergerakan market ya? Oke, kita coba satu persatu. Ya, oke. Yang pertama saya coba lihat dari dolar Amerika dulu. Nanti tinggal dihubungkan terhadap pergerakan pair yang lainnya. B. Untuk dolar Amerika ini mulai beranjak naik atau menguat ya. Penguatan dolar karena apa yang tadi saya katakan, rilis data sektor tenaga kerja Amerika ini cukup positif. Lalu penguatan dolar juga didukung oleh pernyataan dari pejabat tinggi Bank Sentral Amerika yang tadi sudah saya sebutkan,
Mereka bersepakat bahwa kemungkinan besar di pertemuan FOMC di bulan Juni ini masih akan mempertahankan tingkat suku bunganya. Oke. Lalu indeks dolarnya atau DXY ini kembali naik ya dari akhir pekan kemarin, itu berada di level 98.71. Pagi ini melonjak di level ke 99.12. Oke. Secara teknikal, potensi pergerakan dari dolar Amerika, saya bicara secara teknikal ya. Secara teknikal, potensi pergerakan dari dolar Amerika masih akan coba bergerak menguat di sisi Asia dan sisi Eropa. Terlebih yang tadi saya katakan, sinyal-sinyal kesepakatan perundingan kembali antara Amerika dengan China sudah ada tanda sinyal positif. Ini yang membuat dolar semakin menguat. Ditambah lagi dengan mempertahankan tingkat suku bunga, maka dolar akan kembali terus melanjutkan penguatannya. Oke. Dan saya prediksi dolar Amerika akan kembali ke level 99.50-an ya. Di pekan ini saya bicara pekan ini sama dengan level 100 ya. Kita bicara untuk level per pekan. Oke. Lalu bagaimana dampaknya terhadap pergerakan market ya? Yang pertama, kita coba soroti dari mata uang dulu ya, Euro USD. Kita tahu pada pekan kemarin Bank Sentral Eropa, Euro Central Bank, ini sesuai dengan ekspektasi yaitu memangkas tingkat suku bunga sebesar 25 basis point ya, dari 2,40 menjadi 2,35. Sorry ya, dari 2,40 turun menjadi 2,35 ya, 2,25 maksud saya. Oke. Sorry. Dan selain itu juga untuk di hari ini banyak sekali di Eropa itu bank-banknya libur ya, seperti French Bank Holiday, lalu ada German Bank Holiday ya. Jadi bank Prancis libur, bank Jerman juga libur ya, seperti itu. Ini yang membuat pergerakan Euro USD di hari ini cenderungnya mengalami pelemahan, imbas yang tadi saya katakan, penguatan di dolar Amerika. Ditambah lagi secara teknikal juga masih akan adanya aksi profit taking, dimana kalau saya lihat di sini pada time frame, sebentar saya coba lihat ya, Euro USD. Oke. Pada time frame H4, ya, time frame H4 ini Euro mencoba bangkit ya, Euro mencoba bangkit. Karena pada indikator ADX yang saya buat ini ya, ini sudah menunjukkan bahwa tren bullish sudah mulai nampak, namun masih berada di zona sideways. Jadi potensinya untuk di sisi Asia ini, Asia dan masuk ke sisi Eropa nanti, ini pergerakan Euro USD kecenderungannya akan melonjak naik atau menguat menuju ke level 1.1450 sama dengan level 1.1480 ya. Itu untuk pergerakan euro ya. Lalu bagaimana dampaknya juga terhadap pergerakan mata uang yen. Nah, kita tahu yen yang sebelumnya secara fundamental, saya coba bahas dari fundamental dulu. Untuk mata uang yen dari Bank Sentral Jepang ini masih memberikan sinyal bahwa masih ada peluang atau celah untuk bank sentral menaikkan tingkat suku bunga kembali, meskipun di satu sisi tingkat perekonomian berdasarkan rilis data ekonomi Jepang ini belum cukup bagus ya. Karena kenapa? Setelah Trump mengenakan tarif terhadap otomotif ya, pastinya juga akan berimbas terhadap Jepang, karena kita tahu Jepang merupakan negara eksportir otomotif, seperti itu. Dan kalau secara teknikal justru yen ini diuntungkan, karena kenapa? Para pelaku pasar melihat bahwa yen juga sebagai aset safe haven, ini yang mendukung yen melanjutkan penguatannya. Dan kalau sobat tidak perhatikan di pagi ini sesi Asia, yen sudah kembali menuju 144.40-an ya. Ini juga kalau saya lihat di time frame H4 ya, kalau saya lihat time frame H4 ini di indikator ADX yang saya buat ini ya, ini sudah jenuh beli, overbought ya. Jadi potensinya pergerakan mata uang yen
akan bergerak menguat ya. Sasarannya kalau saya lihat akan coba ke level 144.00 sampai dengan level 143.80 untuk pergerakan mata uang yen terhadap US dollar ya. Secara teknikal dan secara fundamental tadi saya sudah berikan clue-nya atau informasinya. Semoga berguna untuk sobat trader. Oke, lanjut. Lalu untuk pound sterling, nah ini juga senasib dengan euro ya. Pound sterling juga sama. Pound sterling pagi ini di sesi Asia berusaha bergerak menguat ya. Karena kenapa? Secara teknikal, saya bahas secara teknikal dulu. Secara teknikal, potensi penguatan sudah mulai nampak di mana ADX yang saya buat di sini. Ini sudah menunjukkan adanya tren bullish yang mencoba mendominasi pergerakan market. Namun mencoba memasuki zona sideways dan sasarannya akan mencoba ke level 135.80 sampai dengan level 136.300 untuk pergerakan pound sterling terhadap US dollar. Namun antisipasi karena kenapa di pekan ini akan juga ada risk data GDP dari Inggris ya. GDP dari Inggris ya, ini juga diprediksi akan positif ya. Itu dari sebelum akan diprediksi akan negatif dari 0,2 diprediksi akan minus menjadi minus 0,1. Jika memang sesuai dengan ekspektasi, saya bicara pekan ini ya, jika sesuai ekspektasi maka pergerakan pound sterling menguatnya terbatas ya, seperti itu. Itu pergerakan pound sterling terhadap US dollar. Oke. Lalu Aussie. Nah, Aussie kalau saya lihat di sini dari sisi teknikal ya, ini juga sama seperti mata uang yang lainnya, mata uang utama lainnya seperti euro dan pound sterling serta juga mata uang yen. Aussie kembali bergerak menguat di sesi Asia dan di sesi Eropa. Karena kenapa? Sinyal perundingan kembali antara Amerika dengan China ini juga mendukung penguatan dari Aussie ya. Dan secara teknikal saya lihat di sini di indikator yang saya buat di sini di time frame H4 ya. Ini sudah memasuki zona sideways-nya tapi akan mencoba berusaha menuju ke level yang sudah pernah disentuh ya pada tanggal 26 Mei kemarin. Itu berada di level 0.65400 ya. Akan mencoba menuju ke sana. Jika level 0.65400 ini tidak berhasil di break, maka sinyal untuk sobat trader boleh entry position di sana dengan target profitnya sekitar 10 sampai dengan 20 poin ya. Seperti itu. Itu pergerakan mata uang Aussie. Cara fundamental yang tadi sudah saya ulas mengenai sinyal perundingan antara Amerika dengan China, ini juga yang mendukung penguatan dari Aussie. Oke. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Bagaimana pergerakan dari harga emas? Oke, kita lihat. Untuk harga emas ya kita tahu pekan kemarin ya saya akan coba bahas dari range dulu. Untuk harga emas range pekan kemarin tertingginya berada di level 3403 ya. Kita tahu bahwa pekan kemarin harga emas kembali mencoba ke level 3400-an. Namun tidak bertahan lama yaitu 3403. Setelah menuju 3403 harga emas kembali anjlok atau junam ya istilahnya. Kembali junam dan low-nya berada di level 3295. Itu range pekan kemarin ya. Dan hari ini range pekan kemarin yang dimana low-nya sudah berhasil di break, karena kita tahu hari ini atau di sesi Asia saat ini sudah menyentuh level low-nya 3293. Padahal di pekan kemarin di hari Jumat kita tahu tertingginya hanya berada di level 3375 dan low-nya berada di level 3307. Itu pergerakan di Jumat kemarin ya. Oke. Sekarang saya coba lihat bagaimana pergerakan harga emas di hari ini. Oke. Untuk pergerakan harga emas di hari ini, untuk di sesi Asia dan sesi Eropa, ya. Untuk sesi Asia, kalau saya lihat ini akan kembali melanjutkan penurunannya, ya. Akan mencoba melanjutkan penurunannya. Menuju kemana? Sasarannya, kalau saya lihat dari teknikal di sini, ya, dia akan mencoba ke level 3288 karena yang low yang pekan kemarin tadi sudah saya sebutkan 3295 berhasil di break, saat ini low-nya 3293, berarti sasarannya akan menuju ke level 3288. Jika level 3288 berhasil di break ya, dia akan mencoba ke level 3250 ya, yang pernah disentuh pada tanggal 29 Mei bulan kemarin.
Ya, itu kalau secara teknikal. Ingat, ini juga merupakan level psikologis di emas 3250 ya. Apabila level 3250 berhasil dijebol atau berhasil di break, maka tren bearish akan semakin dalam dan zona emas akan semakin dalam. Oke. Secara fundamental tadi sudah disebutkan ya mengenai perundingan Amerika dengan China, ditambah lagi sektor tenaga kerja Amerika yang cukup solid. Jadi para pelaku pasar mulai switching, yang awalnya memegang gold saat ini sudah beralih kembali ke memegang ke mata uang dolar Amerika. Ya, ini yang membuat harga emas terus melanjutkan penurunannya. Oke. Lalu bagaimana apabila terjadi kenaikan? Oke, saya akan coba lihat. Kalau untuk peluang kenaikan harga emas ini tetap masih akan ada, tapi tidak terlalu besar ya. Dia akan mencoba ke level 3335 terlebih dahulu, karena saat ini ya 3321 high-nya. Dia akan mencoba ke level 3335 terlebih dahulu ya. Dan kalau saya lihat kenaikannya tidak akan terlalu besar. Karena kenapa? Kalau teman-teman kalau sobat tidak perhatikan, sekali lagi saya katakan secara teknikal, di time frame weekly, sekali lagi saya katakan, di time frame weekly sudah terbentuk yang namanya gravestone doji. Artinya apa? Artinya bahwa pekan ini tren pergerakan harga emas akan didominasi oleh tren bearish. Ini kalau dari sisi teknikal ya. Namun kita lihat itu kalau dari sisi teknikal, dari sisi fundamental wait and see akan rilis data inflasi yang sudah saya katakan. Sorry. Ini untuk di hari ini saya akan informasikan. Untuk di hari ini saya katakan tadi, tren pergerakan harga emas di sesi Asia dan sesi Eropa kecenderungannya adalah bearish. Levelnya yang tadi saya katakan ke level 3288 sampai ke level 3250. Oke. Itu pergerakan harga emas. Lalu bagaimana pergerakan harga minyak? Nah, ini cukup menarik. Harga minyak mulai beranjak naik. Karena kenapa? Dari sisi fundamental ya. Yang pertama, yang tadi sudah saya katakan, sinyal perundingan kembali antara Amerika dengan China ini disambut oleh para pelaku pasar sebagai sinyal positif. Jadi berpeluang jumlah permintaan akan bahan bakar minyak global akan kembali meningkat. Ini yang membuat harga minyak kembali melonjak naik. Itu yang pertama. Yang kedua, OPEC melalui Arab Saudi mengatakan bahwa akan mengevaluasi harga bahan bakar minyak di kawasan Asia. Ya, ini menandakan apa? Untuk merangsang minat permintaan akan bahan bakar global yang saya katakan. Ya, sedangkan di satu sisi OPEC tetap mengucurkan pasokan sebesar 411.000 barel per hari. Namun dia akan dibarengi dengan permintaan yang meningkat, maka harga minyak akan melanjutkan kenaikannya. Oke. Untuk hari ini harga minyak sudah menyentuh level 64.50-an. Dan kalau sisi Asia dan sisi Eropa kalau saya perhatikan, harga minyak akan mencoba ke level 65.00. Ya, seperti itu. Dan ini hanya terbatas saja sambil wait and see akan perkembangan global, itu yang pertama. Yang kedua, wait and see akan rilis data inflasi di pekan ini. Ya, jadi yang saya katakan untuk sisi Asia dan sisi Eropa, pergerakan harga minyak akan cenderung naik ya, seperti itu. Oke. Lalu bagaimana dengan indeks saham? Ya, oke. Untuk indeks saham, saya coba indeks saham Amerika dahulu ya. Untuk indeks saham Amerika di Wall Street pada akhir pekan kemarin itu ditutupnya cukup positif. Di mana pekan kemarin itu Dow Jones Industrial Average membukukan kenaikan cukup bagus di level 1,17%, ya 1,17%. Dan untuk S&P 500 1,5%, sedangkan Nasdaq 2,18%. Kalau secara teknikal, indeks saham Wall Street ya ini akan mencoba bergerak naik, tapi wait and see ya. Karena kenapa? Yang tadi saya katakan, menunggu rilis data inflasi Amerika yang diprediksi akan meningkat dari 2,3 menjadi 2,5%. Lalu untuk indeks saham Asia antara Hang Seng dengan Nikkei ya. Nah, oke. Untuk Hang Seng, kalau saya perhatikan, Hang Seng akan mencoba, saat ini sudah all time high ya Hang Seng ya, berlevel di level 24.000. Karena sebelumnya untuk di Hang Seng ini level 23.900, saat ini sudah menyentuh level 24.000
ya. Oke, maksudnya bukan all time high kan, maksudnya yang tertinggi saat ini. Karena pada tanggal 1 Maret itu pernah ke level 24.900 ya. Jadi saat ini Hang Seng terus melonjak naik karena kenapa? Sinyal positif yang tadi saya katakan, pembicaraan perundingan antara Amerika dengan China ini yang mendukung indeks saham Hang Seng bergeliat melonjak naik seperti itu ya. Dan levelnya akan menuju ke level 24.300 sampai dengan level 24.500 akan menuju ke level sana untuk pergerakan Hang Seng. Lalu untuk Nikkei, nah Nikkei sendiri Nikkei sendiri ini berusaha bergerak naik juga, tapi masih terbatas ya, karena saat ini range-nya berada di level 37.900 sampai dengan level 38.200. Dan untuk Nikkei itu sendiri potensinya kalau secara teknikal saya perhatikan di sini akan mencoba bergerak naik terbatas menuju ke level 38.300 sampai dengan level 38.500 untuk pergerakan harga Nikkei. Oke. Ya, untuk sobat trader yang tadi saya informasikan bahwa pergerakan market saat ini didominasi oleh sentimen market yang sudah saya informasikan tadi, tambah wait and see akan rilis data inflasi hari ini. Oke, semoga informasi ini sangat berguna untuk sobat trader sebelum melakukan entry posisi di market. Apabila informasi sangat berguna, dimohon untuk di follow atau di subscribe, share, like, and comment ya. Oke, saya rasa untuk di hari ini cukup sekian. Ya, terima kasih, salam sehat ya. Thank you ya. Oke. Ya, untuk sobat trader, sebentar ya. Oke. Baik. Untuk sobat melek trading ya, apabila memang informasi ini sangat berguna untuk sobat melek trading, jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube saya. Saya akan coba berusaha, karena memang sudah cukup vakum cukup lama juga ya, maklum karena ada kesibukannya. Saya akan coba berusaha memberikan informasi lainnya atau edukasi lainnya. Mungkin bisa di kolom komentar kira-kira edukasi atau materi apa yang akan disampaikan yang bisa berguna untuk sobat trader melek trading di mana saya berada. Oke. Jangan lupa channel YouTube saya ini di subscribe, di share, like, and comment. Oke, bye, thank you, salam sehat dan salam cuan.